Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tahukah kamu bahwa di berbagai tempat di dunia ini masih tersisa jejak-jejak nyata dari para nabi? Bukan hanya dalam cerita, tapi tempat-tempat itu masih bisa dilihat, dikunjungi, bahkan dijelajahi, mulai dari jalan hijrah Nabi Muhammad, gunung tempat Nabi Musa menerima wahyu, hingga sumur yang pernah digunakan Nabi Yusuf. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menelusuri 7 tempat ajaib yang menjadi saksi sejarah para nabi dan masih tersisa hingga kini. 1. Gua Hira, Jabal Nur, tempat turunnya wahyu pertama. Lokasi: Mekah, Arab Saudi. Tempat ini sangat terkenal. Disinilah Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri untuk bermeditasi dan merenung, hingga akhirnya malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra. Fakta menarik, Gua Hira terletak di Jabal Nur, sekitar 2 jam mendaki dari kota Mekah. Banyak jemaah haji dan umrah yang rela mendaki hanya untuk menyentuh tempat mulia ini. Hikmah: tempat ini mengajarkan pentingnya menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari dunia, lalu kembali membawa cahaya. 2. Gua Tsur, tempat persembunyian saat hijrah. Lokasi: sekitar 7 km dari Mekah. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di gua ini selama 3 hari, menghindari kejaran kaum Quraisy. Keajaiban, kaum Quraisy berdiri tepat di depan gua, tapi tak melihat apa-apa, karena Allah menyamarkan mereka dengan sarang laba-laba dan burung merpati. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. 3. Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Lokasi: Semenanjung Sinai, Mesir. Gunung ini disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah dan menerima Taurat. Fakta spiritual: gunung ini dikenal sebagai Jabal Musa dan menjadi situs ziarah penting. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya berbicara langsung kepadanya. 4. Sumur Nabi Yusuf di Palestina. Lokasi: dekat kota Nablus, tepi barat Palestina. Konon, disinilah Nabi Yusuf kecil dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Fakta: sumur ini masih ada hingga kini, dan menjadi tempat ziarah yang dikunjungi peziarah muslim dan non-muslim. Quran Surat Yusuf ayat 10. Jangan bunuh Yusuf, tapi masukkan dia ke dalam sumur. 5. Makam Nabi Ibrahim. Lokasi: di dalam Masjidil Haram, Mekah. Tempat ini adalah batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Hebatnya, jejak kaki beliau masih terlihat di batu itu hingga sekarang. Keajaiban: batu keras yang menyimpan jejak kaki manusia ribuan tahun lalu hanya bisa terjadi dengan kehendak Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. 6. Gua Ashabul Kahfi, para pemuda yang tertidur 309 tahun. Lokasi: ada beberapa kandidat, yang paling kuat di Yordania. Gua ini menjadi saksi keajaiban, di mana para pemuda beriman tidur selama 309 tahun untuk menghindari fitnah zaman mereka. Bukti arkeologis: tulisan kuno, reruntuhan masjid tua di dekat mulut gua, serta posisi gua yang sesuai dengan Al-Quran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Dan engkau mengira mereka bangun, padahal mereka tidur. 7. Tempat lahir Nabi Isa, Bethlehem. Lokasi: Bethlehem, Palestina. Meskipun diklaim oleh beberapa agama, tempat ini dikenal umat Islam sebagai tempat lahirnya Nabi Isa, dari rahim Maryam, wanita suci dalam Islam.
Fakta, ada banyak situs bersejarah di sini, termasuk sumur Maryam dan pohon tempat Maryam bersandar saat melahirkan. Quran Surat Maryam ayat 23. Maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Mengapa jejak ini penting, sahabat muslim? Mengunjungi atau sekadar mengetahui tempat-tempat ini bukan untuk menyembah lokasi atau benda, tapi untuk menghidupkan kembali iman dan mengenang perjuangan para nabi. Mereka pernah berjalan di bumi ini. Mereka pernah menangis, menderita, dan bertawakal seperti kita. Tapi mereka tetap teguh karena mereka yakin. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong. Terima kasih sudah menonton video kisah hikmah ini. Semoga kita bisa meneladani dan mengambil pelajarannya. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.